Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan, NIM 2119153. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak dosen, Bapak Mutaman MSD, yang tentunya seputar mata pelajaran TKM atau MMT. Untuk pertanyaan pertama, mengenai mengapa mahasiswa PAI perlu belajar ilmu manajemen mutu terpadu. Seperti yang kita ketahui bersama, konsep dari ilmu manajemen mutu terpadu itu sendiri yaitu menitik fokuskan terhadap kepuasan pelanggan ataupun meningkatkan kualitas dari si pelanggan itu sendiri. Kita sebagai mahasiswa PAI itu pasti perlu mempelajari TKM ataupun MMT ini, karena guna untuk meningkatkan skill, meningkatkan kualitas kita sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam yang nantinya outputnya menjadi tenaga pendidik. Sebagai tenaga pendidik tentu nanti perlu mempertimbangkan, perlu mengelola sebuah pendidikan, mengelola sebuah instansi yang mana kita sendiri harus memperhatikan kepuasan pelanggan. Yang pelanggan di situ ada bisa dikatakanlah, contohnya saja peserta didik ataupun mahasiswa. Jadi sebagai calon guru ataupun calon tenaga pendidik, pembekalan materi MMT ini sangat diperlukan, karena untuk memanage ataupun mengatur kita dalam segi pengetahuan ataupun kepemimpinan kita nantinya agar berjalan secara maksimal. Kemudian untuk pertanyaan kedua mengenai narasi yang menguraikan pengertian, perbedaan, dan persamaan konsep mutu absolut dan mutu relatif. Untuk mutu itu sendiri dalam MMT bisa diartikan segala sesuatu yang nantinya bisa dapat dihasilkan atau didapatkan oleh pihak tertentu. Dalam mutu di pembelajaran TKM itu seperti yang kita pelajari bersama, yaitu ada mutu advokat dan juga mutu relatif. Untuk mutu advokat itu bisa diartikan atau ditafsirkan sebagai mungkin bisa diartikan sama oleh sebagian besar orang, ataupun ada beberapa indikator-indikator penting yang perlu digarisbawahi dalam mutu advokat ini, yang antara lain mutu advokat ini sifatnya berkelas ataupun high class, mewah, terus mahal juga, yang mana mungkin sebagian besar menginginkan mutu ataupun menginginkan agar bisa mendapatkan mutu tersebut atau mutu advokat ini. Akan tetapi tidak semua seseorang itu bisa mendapatkan mutu advokat. Pada intinya, jadi hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan mutu advokat ini. Kita beri contoh saja, contohnya kepala sekolah. Tidak semua orang itu bisa menjamah menjadi kepala sekolah. Pasti dari beberapa ratus ataupun misalkan saja beberapa ratus orang atau beberapa ribu orang, ada sekitar 2 ataupun 4 atau 5% menjadi kepala sekolah. Tidak semuanya menjadi kepala sekolah semua. Itu sebuah contoh kecilnya saja ya, untuk perumpamaan.
untuk biar penjelasannya lebih mudah. Kemudian pertanyaan ketiga mengenai sejarah tahap-tahap manajemen mutu terpadu di awalnya. Kita sudah belajar tentang uraian sejarah tahap-tahap manajemen mutu terpadu ini. Tentunya di kelompok kedua itu sudah ke pertama dibahas bahwa awal mulanya pembelajaran ataupun adanya pelajaran manajemen mutu terpadu ini pada awalnya dimulai dari kemenangan Amerika Serikat beserta sekutu itu berhasil memenangkan Perang Dunia Kedua. Lah, Amerika dan para sekutu itu memiliki tanggung jawab yang besar ataupun memiliki sebuah kewajiban yang dibentuk secara bersama-sama ataupun disepakati bersama oleh Amerika dan sekutunya, bahwasanya mereka wajib untuk menumbuhkan kembali ekonomi ataupun peradaban di negara-negara bekas jajahan ataupun bekas musuh dari mereka. Salah satunya yaitu Jepang. Seperti yang kita ketahui bahwa Jepang sudah dibombardir ataupun dibom atom oleh Amerika Serikat di daerah Hiroshima dan Nagasaki yang melumpuhkan peradaban manusia di sana. Lah, untuk menumbuhkan kembali peradaban di sana, pihak Amerika mengutus salah satu tokoh yang namanya Edward itu dan kawan-kawannya untuk mengajar di sana tentang TQM atau MMT, yang mana seperti yang sudah saya katakan tadi, pelajaran ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas dari pelanggan ataupun seseorang yang mempelajari pelajaran tersebut. Lah, kemudian proses penyebarannya kenapa kok bisa sampai sekarang ataupun kontemporer sampai sekarang bisa terjamah di seluruh dunia. Ketika Amerika sudah melihat kesuksesan Edward dan kawan-kawan di Jepang, mereka menyuruh beliau Edward untuk kembali ke Amerika untuk mengajarkan ilmu tersebut di negaranya, dan kemudian diikuti oleh sekutu-sekutu mereka seperti Inggris, Prancis, kemudian melebar ke daratan Asia yaitu di negara Singapura, dan sampai sekarang itu sudah bisa terjamah, bisa dikatakan lah seluruhnya bisa merasakan pembelajaran atau bisa mempelajari TQM atau MMT ini. Kemudian untuk konsep pelanggan di dalam manajemen terpadu, pelanggan itu semua pihak yang mendapatkan jasa atau produk yang kita hasilkan. Di dalam MMT, pelanggan ini dibagi menjadi dua, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal tersebut bisa diartikan atau bisa ditafsirkan semua pihak yang ada di instansi yang bisa mengambil atau merasakan dari barang ataupun jasa yang kita tawarkan. Kemudian untuk pelanggan eksternal itu sendiri semua pihak yang di luar instansi yang menghasilkan. Kalau yang tadi internal itu mengambil, ya yang eksternal
itu menghasilkan barang ataupun jasa. Seperti contohnya ya, kalau di internal di lingkupnya sekolahan itu ada pelanggan jenis primer, sekunder, dan tersier. Pelanggan primernya itu dari peserta didik siswa, kemudian sekundernya itu guru dan staf-staf, dan tersiernya satpam ataupun perapian ataupun tukang taman lah, seperti itu. Untuk pelanggan eksternal contohnya masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.